Buka, cepat. Nah, kau Apa bawa ini? apa itu? Bawa apa ini? Hah? Ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati gitu. Pada saat pesan itu yang datang merpati mengantarkan ganja. Dari awalnya dari situ. Apa ini? Ini apa ini? Selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita ada kegiatan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi di lapangan bahwa pelaku sebagai pengedar narkotika jenis ganja, di mana pengedaran tersebut dilakukan di wilayah kita, di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu di Polresta Bandung. Berawal dari informasi warga, adanya peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, membuat Satuan Narkoba Polresta Bandung bergerak. Pelaku tersebut menggunakan sepeda motor. Nanti silakan rekan-rekan bisa pantau di lapangan pelaku tersebut pada saat mengantarkan narkotika tersebut. Pokoknya ketika nanti yang di motor sudah lakukan penangkapan, kita langsung sergap bareng-bareng. Dicek kembali apakah pelurunya ada atau tidak. Ya, bubar, kita langsung ke kendaraan. Malam ini, tim narkoba Polresta Bandung, Jawa Barat melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi di lapangan anggota yang undercover bahwa di wilayah kita kan terlalu banyak peredaran narkotika jenis ganja maupun sabu. Kita melakukan transaksi dengan pelaku ini berjanjian di sekitaran ruko-ruko di depan perumahan yang sudah sepi. Dengan ciri-ciri tersangka akan mengendarai motor metik dengan helm berwarna merah sebagai modal tim untuk menangkapnya. Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit 2, Ibda Sofyan Hadi, langsung menuju lokasi yang sudah dijanjikan. Tak berapa lama, pelaku yang diduga membawa barang haram tersebut tiba di lokasi. Tanpa buang waktu, tim langsung menyergap pelaku yang diduga kuat membawa ganja. Langsung diamankan. Hah? Kalau saya, kau bawa apa? Bawa apa? Hah? Coba kalau keluar ini semua yang ada di sakumu. Coba buka, buka. Keluarin. Ini di saku celana nih, saku celana. Coba geda, geda. Ini apa ini? Ini buka ini. Ini apa nih? Keluarin, keluarin, Keluarin. keluarin. Cuma uang, Pak. Keluarin, keluarin, keluarin. Yang ada di saku, yang ada di saku. Saku, cepat. Itu apa? Ya, buka, buka, buka. Buka, cepat. Buka. Nah, kau Apa bawa ini? apa itu? Bawa apa ini? Hah? Hah? Apa ini? Suruh Apa sama ini? siapa? Itu apa? Ini apa ini? Hah? Hah? Apa, ganja? Itu. Kamu mau bawa kemana ini ganja ini? Hah? Disuruh siapa? Disuruh siapa? Hah? Di mana rumahnya? Di mana sekarang? Teman kamu di mana? Tahu nggak? Hah? Di mana? Di mana? Hah? Bisa ditunjukin Bisa nggak? tunjukin nggak sekarang? Tahu. Hah? Tahu nggak? Tahu. Ya udah, yuk. Ya sudah, kamu bawa. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku barang tersebut didapat dari Riki Muhammad, seorang bandar. Sementara itu Rifki berdalih hanyalah sebagai kurir yang mengantar pesanan. Dalam ini, Pak. Pakai maskernya, pakai. Tanya. Barangmu dari mana tadi? Hah? Iya, kamu kan tadi kan bawa barang. Kamu sudah tunjukkan tuh. Barangmu apa tadi yang dibawa dalam rokok itu? Ganja. Kamu mau bawa kemana? Iya, siapa? Temannya siapa? Hah? Kamu disuruh sama Riki. Kamu tahu nih tempatnya si Riki, rumah si Riki tahu? Tahu nggak? Tahu, Pak. Hah? Tahu. Bisa kamu antar saya ke sana?
Bisa nggak kalau kamu bisa antar saya, nanti kamu saya bantu nanti, ya. Biar tukar kepala sama si Ricky itu. Bisa nggak? Hah? Tanpa buang waktu, tim pun langsung melakukan pengembangan ke Desa Kopo, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana Ricky yang diduga sebagai bandar ganja berada di rumahnya di kawasan Desa Kopo, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah awalnya itu kecurigaan kita dari beberapa kasus ini ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati gitu. Pada saat pesan itu yang datang merpati mengantarkan ganja. Dari awalnya dari situ. Setelah itu anggota kami selama 3 bulan melakukan penyelidikan. Kita menggerebek sebuah rumah ya, di mana rumah ini merupakan rumah tempat disimpannya merpati-merpati. Memang modus yang kita lihat selain dia mengedarkan dengan menggunakan merpati narkoba ini, dia juga melakukan kontes lomba adu terbang merpati dengan menggunakan ganja. Jadi merpati itu dicekoki oleh ganja. Kamu siapa? Hah? Hah? Udah, cepat. Nah, kau Apa bawa ini? apa itu? Bawa apa ini? Hah? Ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati gitu. Pada saat pesan itu yang datang merpati mengantarkan ganja. Dari awalnya dari situ. Kamu siapa? Apa ini? Ini apa ini? Informasi yang didapat dari Rifki menjadi pegangan kepolisian terkait keberadaan Ricky Muhammad. Yang mana? Ricky diduga tinggal di kamar kontrakan di kawasan Desa Kopo, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bisa nggak ada motor, bis? Setelahnya motor. Ricky ya. Setelahnya motor. Polisi pun langsung melakukan penggerebekan. Kamu siapa? Hah? Hah? Orang mana? Hah? Kau kenal sama si Ricky? Hah? Siapa? Enggak, enggak. Ricky. Enggak. Yang barusan lu suruh gantar barang. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Ini ada apa ini? Ada apa? Diam, diam. Barangnya di mana? Itu. Enggak tahu, Pak. Hah? Itu. Enggak tahu, Pak. Itu. Enggak saya enggak tahu. Barang apaan, Pak? Dengar saya. Dengar dulu. Iya, Pak. Dengerin. Kamu kenal nggak sama Rifki? Enggak. Kamu suruh Rifki untuk nganter barang berupa ganja, betul? Enggak. Yang benar kau. Itu si Rifki-nya. Si Rifki udah. Sudah kenal itu. Yang barang Kita kesini berdasarkan petunjuk si Rifki. Enggak tahu, Pak. Dalam penggerebekan dan penangkapan Ricky Muhammad, sempat ada perlawanan dari Ricky. Ricky tidak mengakui dan tidak mengenal Rifki yang pertama kali ditangkap polisi saat mengantar ganja. Hah? Ya. Berdiri. Berdiri. Duduk. Belakang. Tangan. Duduk. Coba beda kamarnya. Kau lihatin. Berdiri. Berdiri. Coba beda satu-satu di kamarnya. Ini kamar kamu kan? Hah? Oh, kau tinggal sama siapa di sini? Hah? Lihatin. Bawa kasur. Lihat sama kamu. Lihat. Kamu tinggal jujur aja, susah sekali. Hah? Si Rifki itu udah kenal sama kita. Jangan tahu. Tuh, lihatin. Apa itu? Hah? Apa itu? Ambil. Dan akhirnya, dalam penggeledahan di kamar kontrakan,
polisi mendapatkan beberapa paket ganja yang siap edar dan sudah diberi tali untuk diikatkan ke burung dara. Duduk. Duduk. Kakinya lurusin ke depan. Ya. Kamu tinggal jujur. Apa yang Barangnya bohong sudah lagi? ada. Ini apa ini? Iya, Hah? iya. Yang keras? Ganja, Pak. Ganja. Iya, Pak. Ya. Ini kenapa ganja ini pakai tali-tali begini? Hah? Waktu kalian burung, Pak. Hah? Jujur kau. Masa talinya burung gimana Maksudnya ya? gimana? Caranya gimana? Gimana? Nyampe ini pakai burung, Pak. Maksudnya? Pakai burung apa? Pakai burung merpati. Hah? Pakai burung merpati. Terus? Caranya gimana ini? Talinya Pak, ininya ke ininya Pak, sayapnya Pak. Ini ditarik ke Ke sayapnya Pak. sayapnya burung. Iya, Terus? yang dalamnya Pak. Terus? Yang ceweknya udah diambil sama yang punya barang Pak. Yang belinya. Burung ceweknya sudah kamu kasihin ke orang yang beli. Iya. Terus? Nanti burung yang belinya yang terbangin Pak. Oh, nanti dia nyampaikannya dibawa sama burung Iya. yang kamu terbangin. Iya Pak. Nanti sama pembeli itu tinggal bawa yang cewek burung itu ya. Iya Pak. Tidak disangka, selain sebagai pengguna ganja, Ricky Muhammad juga mengaku mengedarkan ganja menggunakan merpati sebagai kurir. Bijinya Pak buat burung Pak. Biji-biji apa? Biji ya? ganja. Iya Pak. Biji ganja untuk Buat apa? ini gimana caranya? Jangan ngarang-ngarang. Kenceng Pak. Enggak, bagaimana caranya? Kamu kasih gimana? Buat burung gimana? Hah? Buat makan burung maksudnya bijinya. Bijinya kamu kasih ke burung buat makan burung. Iya, disatuin sama jagungnya Pak. Disatuin sama jagung. Oh. Biar apa? Hah? Ya, biar ininya lari gitu Pak. Tidak hanya itu, minuman dan pakan merpati balapnya juga dicekoki ganja agar burung yang diadu dalam kontes terbang lebih tinggi, menukik cepat ke tanah, bahkan ada yang sampai tewas membentur tanah. Semua itu dilakukan hanya untuk kepuasannya memenangkan kejuaraan kontes balap merpati. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapatkan barang bukti yang tersisa berupa 3 paket ganja kering siap edar. Kamu bisa tunjukin rumah Deden kan? Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Sekarang bisa tunjukin rumahnya. Bisa nggak? Kamu tahu jalannya kan? Jauh nggak dari sini? Dari. Jauh nggak? Hah? Rumahnya jauh nggak? Dari sini? Jauh. Polisi juga mendapatkan jaringan baru yang diduga bermuara ke bandar besar yang bernama Deden. Deden ini juga diketahui sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung. Diam. Diam. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Den. Oh, kenal sama Ricky? Ricky. Kau kenal nggak? Cepat. Nah, kau Apa ini? itu? Bawa apa ini? Ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati gitu. Pada saat pesan itu yang datang merpati mengantarkan ganja. Dari awalnya dari situ. Kamu siapa? Apa ini? Ini apa ini? Malam pun semakin larut. Tidak mengenal letih, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung terus melakukan pengembangan. Deden, yang merupakan bandar besar di wilayah Bandung, Jawa Barat, sudah menjadi target kepolisian. Dirinya selalu berpindah tempat persembunyian untuk mengecoh polisi yang akan menangkapnya. Hasil dari keterangan saudara Ricky yang sudah kita tangkap bahwa barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dia dapatkan dari saudara Deden.
Dan menurut keterangan saudara Ricky bahwa saudara Deden tinggal di sebuah rumahnya di sekitar Kampung Junti, Katapang, Kabupaten Bandung. Ya mudah-mudahan ini bisa mengembang ke lebih besar lagi, bandar lebih besar lagi, dan malam ini mudah-mudahan saudara Deden bisa ketangkap. Atas petunjuk Ricky Muhammad, polisi mendapatkan keberadaan rumah Deden yang tidak jauh dari rumah Ricky. Rumahnya yang mana? Hah? Yang ini? Ya. Ada pintu ke belakang lagi nggak? Nggak ada. Di rumahnya tinggal sama siapa dia? Sendiri, Pak. Sendiri. Di dalam rumahnya itu ada berapa kamar? 3 kamar, tapi dia sendiri ya? Bener ya? Sendiri. Rumahnya ada 1 ada 2 itu? Ada 1, rumahnya cuma 1. Jadi dia tinggal sendiri ya? Namanya siapa? Deden ya? Ya udah. Masuk. Tanpa buang waktu, polisi pun langsung masuk ke rumah Deden. Diam. Deden yang sedang asik tertidur di ruang depan, tiba-tiba harus terbangun dengan kedatangan polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung. Belakang, tangannya ke belakang. Barang. Kamu kenal sama si Ricky? Hah? Kamu kenal sama si Ricky nggak? Hah? Si Ricky sudah kita tangkap. Kau ngaku nggak? Kamu kenal sama si Ricky nggak? Silangin tangan, Hah? silangin. Si Ricky udah kita tangkap, ya. Dia ngaku kalau ganja itu beli dari kamu, ya. Yuk, berdiri. Bos, dudukin sebenarnya di mana? Berdiri. Pindah kamar dulu. Apa itu? Pakaian. Terus apa lagi? Barangmu di mana? Ya kan? Bukan juga itu. Kamu udah lama juga kamu ngedarin ganja itu, hah? Ternyata kamu TO saya dari 2 bulan yang lalu kamu itu. Ya? Dalam penangkapan ini, Deden terus saja berkelit tidak ada ganja di rumahnya. Di mana? Hah? Hah? Di mana? Hah? Di mana? Hingga akhirnya polisi menemukan keanehan gundukan tanah di samping rumah. Coba buka. Di sini kamu simpan. Hah? Ini nanam pohon aja, syukur. Bukan, ini, kau liatin. Wih. Coba tarik. Susah aja kamu begini. Pencarian yang sebelumnya memakan beberapa waktu ini pun berbuah manis. Ini. Hah? Ini. Apa ini? Ini apa ini? Hah? Mantap kali. Berapa banyak sih ini? Ini 1 kilo. Ini 1 kilo. Ini 3 kilo ini. Hah? Ada sisa nggak? Susah sekali kamu itu. Barang bukti sebanyak 3 kg ganja didapat di dalam tanah. Akibat ulah perbuatannya, ketiga tersangka harus mendekam di rumah tahanan Mapolresta Bandung, Jawa Barat. Dikenakan pasal 114, subsidiar 111, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena yang bersangkutan telah menjual, menyerahkan, kemudian juga memiliki barang bukti dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. BBM-mu ya. 3 kilo itu ya. Nanti dikubur itu kan ini ya. 2. Jangan sampai nanti kamu keteranganmu di depan penyidik berbeda lagi ya. 3. Ini ya. Yang tadi yang ya. Ini BBM-mu yang kamu kaitkan di sayap burung ya. Ini semua mengakui ini barangmu ya. Gen, ini punyamu.
Vicky ini punyamu, ya.